Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok 1 3 C Universitas Internasional Batam yang berisi Felix Kingsley sebagai ketua dengan FM 2311181, saya sendiri Eri dengan FM 2311010, Jesse dengan FM 2311012, Jocelyn dengan FM 2311013, dan Fiona Angelina Herwanto dengan FM 2311096. Jadi pada hari ini kami akan mempresentasikan proyek UAS kami, yaitu implementasi microservice pada sistem aplikasi pendaftaran mahasiswa baru Universitas Romusa. Di sini mata kuliahnya adalah pemrograman basis data dengan dosen pengampu Pak Suwarno. Yang pertama-tama kami akan mulai dari penjelasan latar belakang terlebih dahulu yang akan dijelaskan oleh Jessie. Saya Jessie dengan NPM 2311012 akan menjelaskan bagian latar belakang dan juga rancangan IAD. Jadi perkembangan teknologi informasi di dunia bergerak semakin cepat di berbagai bidang. Berbagai instansi semakin gesit meningkatkan usahanya dengan bantuan teknologi informasi, dan salah satu pengembangan teknologi informasi yang paling penting adalah sistem informasi pengolahan data yang dapat menghasilkan data secara cepat dan juga akurat. Universitas Romusa adalah salah satu universitas yang berdiri pada tahun 2000 dan berlokasi di Batam. Universitas Romusa sendiri menawarkan 12 jurusan kepada mahasiswanya dan masing-masing jurusan memiliki 2 jenjang. Meningkatnya jumlah mahasiswa baru merupakan hal yang baik bagi Universitas Romusa tentunya. Namun sistem pendaftaran mahasiswa baru yang digunakan dapat memberikan permasalahan kepada bagian administrasinya. Dikarenakan banyaknya data pendaftaran mahasiswa baru yang harus didatakan secara manual dan bersamaan, bagian administrasi harus melakukan pengecekan secara berulang agar tidak terjadi human error. Hal tersebut dapat menghambat dan memperlambat pekerjaan bagian administrasi, sehingga diperlukannya untuk menciptakan sebuah sistem informasi yang dapat membantu pendataan mahasiswa baru. Ruang lingkup proyek yang pertama yaitu proses pendaftaran mahasiswa baru secara manual pada bagian admin Universitas Romusa. Yang kedua, peningkatan jumlah mahasiswa baru di Universitas Romusa setiap tahunnya. Yang ketiga, sistem informasi yang digunakan untuk memuat daftar data mahasiswa baru, di mana bagian administrasi Universitas Romusa dapat melihat data secara cepat dan akurat. Rencana solusi yaitu menerapkan aplikasi sistem pendaftaran mahasiswa baru pada Universitas Romusa. Dengan fitur yang pertama, aplikasi sistem pendaftaran mahasiswa baru memiliki kemampuan untuk menampung semua data mahasiswa baru yang telah diinput. Yang kedua, semua data pendaftaran tersimpan dengan aman di database. Yang ketiga, tidak semua orang dapat mengakses ke dalam database dari aplikasi ini. Yang keempat, data dapat diakses kapanpun dan terdapat fitur pencarian untuk mempermudah proses pencarian data mahasiswa baru. Yang kelima, data yang telah diinput dapat diubah sewaktu-waktu apabila terjadi kesalahan dalam penginputan data. Dan yang terakhir yaitu data yang telah diinput dapat dihapus sewaktu-waktu apabila ada mahasiswa baru yang mengundurkan diri atau tidak jadi mendaftar. Rancangan IAD untuk Universitas Romusa adalah memiliki entiti mahasiswa baru dan administrator dengan hubungan one-to-many. Kemudian mahasiswa baru memiliki hubungan one-to-one untuk biodatanya, yakni nomor pendaftaran sebagai primary key, NIK, nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, agama, nomor telepon, waktu kuliah, dan program studi. Atribut waktu kuliah dijabarkan lagi menjadi ID waktu sebagai primary key dan waktu. Begitu pula dengan program studi, yaitu ID program studi menjadi primary key dan nama program studi. Kemudian administrator melakukan pendaftaran dengan relation one to many dengan mengisi nomor pendaftaran, NIK, tempat tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, agama, nomor telepon, waktu kuliah, dan program studi. Baik, perkenalkan, nama saya Fiona. Saya akan menjelaskan mengenai mapping data diagram. Jadi bisa kita lihat di sini ada biodata, waktu kuliah, program studi dan pendaftaran. Dimulai dengan biodata, di sini kita ada nomor pendaftaran, NIK sebagai primary key-nya, nama lengkap, tempat, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, agama, nomor telepon, waktu kuliah, dan program studi. Yang kemudian akan dilanjutkan dengan tabel waktu kuliah. Di tabel ini akan terdapat ID waktu sebagai primary key-nya dan waktu. Kemudian di sini ada juga tabel program studi, di mana ID program studi merupakan primary key-nya, dan selanjutnya ada nama program studi. Kemudian kita akan lanjutkan pada tabel pendaftaran. Di sini ada nomor pendaftaran, NIK, nama lengkap, tempat, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, agama, nomor telepon, waktu kuliah, dan program studi. Di mana nomor pendaftaran ini merupakan
primary key dari pendaftaran ini. Sedangkan yang nomor pendaftaran pada biodata merupakan foreign key. Nah, kembali lagi pada NIK, di NIK pada biodata merupakan primary key-nya. Sedangkan yang pada pendaftaran itu adalah foreign key. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang physical database design berupa DDL script database. Jadi di sini saya sudah menampilkan script database tersebut. Kita bisa mulai dari tabel yang pertama yaitu tabel admin, di mana akan diterapkan nama admin dan kata sandi. Nama admin ini adalah primary key yang sudah ditentukan. Kemudian kita bisa lanjut pada tabel kedua yaitu tabel untuk waktu kuliah. Nih, jadi tabel ini akan berisikan waktu, ID waktu dan waktu. Dan primary key-nya yang sudah ditentukan adalah ID waktu. Kemudian kita bisa lanjut pada tabel yang ketiga yaitu tabel program studi, di mana tabel ini akan berisikan ID program studi dan nama program studi. Jadi ID program studi inilah primary key-nya. Kemudian kita bisa lanjut pada tabel untuk mahasiswa di sini. Jadi tabel di sini akan berisikan nomor pendaftaran, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, nomor telepon, program studi, waktu kuliah, dan alamat, dan sebagai primary key-nya yaitu adalah nomor pendaftaran. Nah, kemudian kita bisa lanjut ke function-nya. Jadi function ini adalah untuk mendapatkan mahasiswa melalui nomor pendaftaran. Jadi data yang didapatkan itu berasal dari tabel mahasiswa yang ini. Nah, kemudian kita bisa lanjut pada prosedur. Nah, prosedur ini adalah untuk pencarian program studi. Nah, pencarian ini dilakukan melewati tabel program studi. Jadi kita bisa mencarinya dengan mengetik ID dari program studi tersebut dan nama program studi tersebut. Kemudian kita bisa lanjut pada prosedur yang ketiga yaitu untuk mengupdate biodata mahasiswa. Jadi di sini sudah terdapat sesuai dengan tabel mahasiswa yang tadi. Nah, baik, kemudian kita bisa lanjut ke prosedur yang terakhir yaitu untuk menghapus mahasiswa. Jadi di sini bisa kita lihat dia langsung mendelete langsung dari tabel mahasiswanya dengan mengetik nomor pendaftaran. Perkenalkan, saya Jocelyn dengan NPM 2031013. Jadi saya akan mempresentasikan aplikasi yang telah kami rancang yaitu sistem pendaftaran mahasiswa baru pada Universitas Romusa. Pertama-tama, saya akan menunjukkan kode yang telah kami buat untuk membuat aplikasi ini. Aplikasi ini menggunakan Netcore 2.2 dan di sini kami membuat 3 proyek yang harus kita buat untuk membentukkan suatu microservice pada aplikasi kami. Pertama, di sini ada service yang dinamakan sebagai sistem pendaftaran mahasiswa UR. Dan pertama-tama kita harus setting dulu di app setting JSON yaitu setting connection string kita. Kemudian kita harus lanjut ke scaffold untuk membentuk models dan juga dependency khususnya pada package. Setelah ini sudah selesai, kita lanjut ke controllers untuk membentukkan controllers pada mahasiswa ini. Oke, setelah selesai, kita langsung lanjut ke API Gateway. Di API Gateway ini kita harus pastikan kalau kita sudah membuat atau menginstalkan package yang bernama Ocelot. Setelah install Ocelot ini, kita lanjut ke membuat JSON-nya. Dan pastikan ini portnya sesuai dengan service sebelumnya yaitu sistem pendaftaran mahasiswa UR. Setelah disesuaikan, maka kita akan lanjut ke bagian startup dan kita akan menambahkan .json file yaitu Ocelot configuration JSON yaitu sesuai dengan nama file sebelumnya. Kemudian kita harus membuat juga service @Ocelot dan juga app use microservice, use Ocelot, use Ocelot wait. Nah, setelah ini semua sudah selesai setting, kita lanjut ke program dan ingat menambahkan configure app configuration. Oke, setelah tambah ini semua, maka aplikasinya sudah bisa dijalankan pada website. Oke, setelah selesai
API Gateway ini, maka kita akan lanjut ke terakhir, yaitu untuk membentukkan aplikasi kami pakai form, Windows Form. Jadi di sini pertama kita buat desainnya. Nah, di sini adalah desain atau UI yang telah kami rancang. Setelah selesai membuat desain, kita lanjut ke codingnya. Di sini kita awalkan localhost 5118 API. 5118 ini yaitu portnya API Gateway, dan sebelumnya saya lupa jelaskan kalau kita harus publishkan API Gateway dan juga sistem pendaftaran mahasiswa UR ini pada IIS atau Internet Information Service. Di sini kita harus add-kan dulu, pastikan ini semua sudah di-add dan portnya juga sudah disesuaikan. Oke, setelah di-publish, maka akan mendapatkan port 5118 sama sebelumnya, yaitu 5115. Dan di sini bind data yang digunakan untuk menunjukkan atau menampilkan semua data dari mahasiswa, yaitu dari database Universitas Romusa, khususnya pada bagian tabel mahasiswa. Setelah ini kita clear input untuk meng-clearkan input setelah kita melakukan tambah atau ubah atau delete pada bagian sini. Jadi setelah kita tekan tambah, ubah, hapus, di sini akan ter-clear data yang kita sudah input sebelumnya. Oke. Setelah ini, bind data nomor pendaftaran ini untuk digunakan pada bagian cari. Setelah kita tekan tombol cari, maka nomor pendaftaran yang kita cari sebelumnya akan ditampilkan pada bagian tabel sini. Setelah ini selesai, kita lanjut ke bagian nomor tambah klik untuk menambahkan data mahasiswa. Kemudian kita buat tampil untuk menampilkan semua data mahasiswa kembali. Untuk ubah data untuk mengubah data mahasiswa yang sudah ada sebelumnya. Dan yang hapus untuk menghapus data mahasiswa. Setelah ini kita lanjut ke button cari klik untuk mencari mahasiswa dengan nomor pendaftarannya. Setelah ini, button pria, button wanita ini adalah radial button yang terdapat pada jenis kelamin. Setelah itu, kita lanjut ke data grid view, cell double click. Ini digunakan untuk menampilkan data yang terdapat pada kolom sel yang kita tekan. Jika kita menekan atau mengklik sel tersebut, maka datanya akan ditampilkan kembali pada kolom biodata ini. Setelah selesai, maka kita harus ingat buat kelas mahasiswa, yaitu atribut pada database. Jadi kita harus ada nomor pendaftaran, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, nomor telepon, program studi, waktu kuliah, dan alamat. Setelah ini semua selesai, maka kita sudah bisa coba untuk menjalankan aplikasinya. Oke, kita aturkan posisinya dulu. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan fitur tambah, cari, dan tampil pada aplikasi yang telah dirancang. Pertama-tama, jika kita ingin menambahkan mahasiswa, maka kita harus mengisi data pada biodata ini. Pertama-tama kita harus isi nomor pendaftaran, kemudian NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, nomor telepon, program studi, waktu kuliah, dan alamat. Di sini seandainya saya ingin menambahkan seorang mahasiswa yang bernama Andi, maka saya harus isi dari nomor pendaftarannya dulu. Oke, karena di sini sudah ada 005, maka saya akan lanjut dengan 006. Kemudian NIK-nya saya buat 12345678910. Nama lengkap saya buat Andi. Jenis kelaminnya pria. Tempat tanggal lahir saya buat Tanjung Pinang. Kemudian tanggal lahir saya buat tahun 2000 dan 1 Januari. Setelah itu agama saya buat
Konghucu, nomor telepon 081234567789. Program studi saya buat S1 Sistem Informasi, waktu kuliahnya malam. Dan alamat. Alamat saya buat Jalan Merdeka. Oke, setelah kita sudah isi semua data pada kolom biodata ini, kita bisa langsung tekan aksi tambah. Dan di sini akan muncul tampilan berhasil ditambah. Untuk mengecek apakah datanya sudah ditambah, maka kita bisa lewat dari kolom cari ini dengan mengisi nomor pendaftarannya yaitu 006 dan tekan tombol cari. Oke, di sini sudah menampilkan data yang kita tambahkan sebelumnya yaitu Andi. Oke, jika kita ingin menampilkan semua data mahasiswa yaitu dari 01 sampai 06 ini, maka kita sisa tekan tombol tampil. Dan datanya akan ditampil kembali dari 01 sampai 06. Mungkin sekian saja penjelasan aplikasi dari saya. Selanjutnya untuk penjelasan fitur ubah dan hapus akan dijelaskan oleh Erik. Perkenalkan, nama saya Erik dengan NPM 2311010. Jadi saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami mengenai cara kerja dari aplikasi kami yang menggunakan sistem CRUD, yaitu Create, Read, Update, dan juga Delete. Sebelumnya Create dan Read sudah dijelaskan oleh Jocelyn, jadi saya akan melanjutkan dari Update dan juga Delete. Berikut sudah ditampilkan tampilan dari aplikasi yang telah kami rancang. Di bawah ini juga bisa kita lihat data mahasiswa baru yang telah kami input ke dalam database. Ya, jadi kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara mengubah data yang ada di database ini terlebih dahulu. Jadi pertama-tama kita ingin mengubah data dari Andi. Nah, kita double klik di tabel ini. Maka akan muncul data dari Andi ini di tampilan biodata. Nah, di sini misalnya mahasiswa bernama Andi ini ingin mengubah jurusan dan juga nomor teleponnya. Misalnya ia ingin mengubah jurusannya menjadi akuntansi, kemudian mengubah nomor teleponnya seperti ini. Setelah kita ubah data yang ingin kita ubah, maka kita klik button ubah ini. Ketika kita klik, maka akan muncul tampilan berhasil diubah. Artinya data dari mahasiswa baru bernama Andi ini telah berhasil kita ubah. Kita klik OK, kemudian kita scroll ke bawah untuk mengecek apakah datanya benar-benar sudah diubah. Kita scroll ke kanan, kita lihat program studinya sudah berubah menjadi akuntansi dan juga nomor teleponnya sudah berubah. Nah, selanjutnya kita akan mempraktikkan bagaimana cara menghapus data dari Andi ini. Nah, sama seperti ubah tadi, kita double klik di tabel yang ada di sini. Kita klik. Nah, nanti akan muncul lagi tampilan di biodata ini. Kemudian kita klik hapus yang ada di button ini. Setelah kita klik, maka akan muncul tampilan berhasil dihapus. Artinya data dari mahasiswa baru bernama Andi sudah berhasil kita hapus. Untuk mengecek, kita coba meng-scroll ke bawah dari tabel ini. Kita lihat sudah berhasil kita hapus. Data bernama Andi ini sudah tidak ada lagi di dalam database. Nah, saya rasa itu saja presentasi saya mengenai cara kerja dari aplikasi kami. Dan ini juga akan menutup presentasi kami pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada kritik dan saran, mungkin bisa ditinggalkan di kolom komentar. Terima kasih.